tengah kota yang padat, ada satu tempat yang menjaga cerita dari angin. Bukan hanya benda yang digerakkan tali, tapi warisan yang mengikat masa lalu dan masa depan. Inilah Museum Layang-Layang Indonesia, tempat di mana tradisi terus melayang. Kenalkan, nama saya Dayat. Saya di sini sebagai pemandu di Museum Layang-Layang. Di sini nanti saya memperkenalkan layangan beberapa jenis layang-layang. Dia layang-layang terbagi tiga. Yang pertama ada layang-layang tradisional, yang kedua ada layang-layang kreasi, yang ketiga ada layang-layang olahraga atau layang-layang kendali. Ya, oke. Awal museum ini didirikan itu awalnya dari hobi ya. Jadi beliau ini sebetulnya awalnya di kecantikan, namanya Ibu Eneng Ernawati. Nah itu beliau awalnya kecantikan di tata rias wajah sama tata rias rambut. Nah, terus tahun 80-an beliau ikut bermain layang-layang dan sering ikut kontes ke berbagai daerah dan mancanegara ya, atau ke luar negeri. Dan beliau di luar negeri melihat ada museum layang-layang, dan dari situlah ide beliau untuk mendirikan museum layang-layang di Indonesia, di Jakarta Selatan ini. Dan ide beliau juga bukan hanya sendiri yang beliau ini kan ya, tapi minta saran dan pendapat juga dari komunitas pelayang daerah dan luar negeri, dan akhirnya para teman-teman komunitas itu mendukung untuk Ibu Eneng mendirikan museum layang-layang. Dan akhirnya tahun 2000 dibangunlah museum layang-layang ini. Terus kita juga minta juga bantuan dari teman-teman komunitas pelayang untuk membawa layang-layang tradisional masing-masing daerah atau masing-masing dari luar negeri atau mancanegara. Dan di hari H kami menyebar undangan juga, dan kita terapkan di undangan. Di situ ada tulisan juga yang tadi saya utarakan. Setiap daerah atau setiap negara itu membawa layangan ciri khas masing-masing daerah atau ciri khas masing-masing negaranya. Dan begitu mereka datang, mereka langsung bawa, setiap daerah dan setiap negara juga membawa layang-layang ciri khasnya, dan kita langsung dekor, kita pasang di Museum Layang-Layang ini. Dan 2003, tanggal 21 Maret 2003 itu dibuka untuk umum. Jadi buka untuk umum. Jadi itu pertama kali Museum Layang-Layang dibuka untuk umum tanggal 21 Maret 2003. Dan itu ada awal mulanya berdirinya Museum Layang-Layang. Tujuan utama museum ini sebetulnya untuk melestarikan kebudayaan permainan layang-layang, karena layang-layang ini kan memang dari zaman nenek moyang kita ini sudah ada. Jadi kita jangan sampai lupa dengan kebudayaan permainan layang-layang Indonesia. Jadi kita dari sampai anak-anak atau dewasa ya, kita setiap pengunjung masuk ke sini kita kasih tahu ini yang tradisional daerah, dan kita juga jangan sampai lupa dengan kebudayaan kita permainan layang-layang, karena dari layang-layang ini kita banyak sekali manfaatnya. Itu 2 dimensi, atau wayang nih 2 dimensi itu juga sama, bisa terbang juga. Itu dia 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi yang seperti ini yang berbadan, dia berbentuk aslinya. Ini dari Yogyakarta, namanya Lion Fish. Itu terbuat dari bahan parasut ya. Kalau kerangka tetap dari bambu. Ini bisa terbang, cuman angin harus kencang, harus di pinggir pantai.
Koleksi layang-layang ini yang paling banyak dari seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi ada 2 daerah yang belum ya, ada dari Papua sama Ambon itu belum ada. Jadi kalau dari sebagiannya kita sudah ada ya, dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi ya, itu semuanya ada layang tradisionalnya. Jakarta pun ada ya, Jawa Barat pun ada. Jadi hampir semua, cuma 2 daerah aja yang belum ada, Papua sama Ambon. Nah, kalau dari luar negeri itu ada beberapa negara, ada dari Malaysia, India, Korea, Jepang, Brunei, Thailand, Kamboja, Belanda, Perancis, Swedia. Jadi itu dari beberapa negara. Ini nama siger itu diambil mahkota mengganti perempuan, bentuknya mahkota nih siger. Ini terbuat dari bahan parasit pakai glitter dia. Nah di Lampung ini ada juga nelayan di sana tuh, dia main layangan sambil mancing ikan. Jadi biasa kalau orang mancing kan pelampungnya di air, ini pelampungnya di udara pakai layangan. Nah contohnya nih layangan ini dari plastik bisa, dari daun juga bisa. Nah ini 1 daun ini sudah bisa jadi layang-layang. Tinggal kasih tali, kasih bulu ayam nih untuk keseimbangan, ini sudah bisa terbang. Jadi fungsinya layang ini penggantinya pelampung. Dengan layangan, kalau kenaik kan bergerak dia. Dia bergerak seperti hidup dalam air karena ada layang-layang tadi. Nanti ini dimakan sama ikan, bawa ke jirat ya. Jadi 1 layang dapat 1 ikan. Cuma khusus ikan ini nih, ikan layur. Ada ikan todak yang mulutnya panjang. Khusus ikan ini. Kalau menurut saya sih makna budaya layang-layang Indonesia ini sangat positif ya, karena permainan layang ini kita bisa menambah teman, menambah persaudaraan, karena di layang-layang ini kita walaupun akan ada kontes lomba atau harus ada pemenang, tapi tetap kita bukan musuh. Kita tetap semua di layang-layang ini, di permainan layang ini kita semuanya saudara. Walaupun kita bertanding ya, tapi bertanding itu kita tetap persaudaraan, kita tidak tetap kita utamakan. Nah itulah yang budaya layang-layang. Jadi kebudayaan layang-layang ini banyak yang mencakup, yaitu salah satunya tadi untuk persaudaraan, dan kebudayaan itu banyak, bisa juga untuk segala macam, kayak untuk musim panen padi kita bisa pakai untuk layang-layang. Jadi seperti itu. Jadi banyak lah untuk manfaatnya di layang-layang ini. Ya, ada beberapa daerah ada untuk fungsi kayak macam simbolis, ada juga. Jadi fungsinya kalau di beberapa daerah tuh ada untuk dia pas musim panen padi, dia menerbangkan layang-layang, terus di layangan itu diikatkan padi juga, dan itu nanti dia mengeluarkan suara. Nah, suara itulah yang untuk mengusir burung supaya tidak dimakan dimakan burung itu, supaya jadi panennya tuh tidak makan hama-hama kayak macam burung atau yang lainnya. Jadi dengan menerbangkan layang itu, terus kita ada suara-suara, ada suaranya, itu kan bisa untuk mengusir kayak macam hama burung atau hama yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Ada di beberapa negara itu untuk ada upacara adat dan ritual. Jadi kalau semacam kalau saya baca di buku itu ada macam kayak di Korea itu menerbangkan layang-layang itu bayi baru lahir itu ditulis namanya di layang-layang, terus diterbangkan, terus diputus. Jadi itu untuk mengusir roh jahat. Ada di Malaysia juga menerbangkan layang-layang malam hari di atas rumah, itu sama untuk mengusir roh jahat juga. Jadi seperti itu. Jadi mitosnya ya seperti itu.
Menurut saya sih tidak semuanya ya. Tidak semuanya mengapa bermain layang-layang. Bahkan ada juga yang tidak bisa membuat layang-layang. Kenapa? Karena anak sekarang ini kan kemakan zaman teknologi canggih. Ya kebanyakan main gadget ya. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi makanya dengan adanya museum layang-layang ini itu ya, jadi kita memberitahukan kepada anak-anak atau dewasa bahwa ini loh permainan layang-layang ini budaya kita, permainan layang. Jadi jangan sampai lupa dengan kebudayaan kita permainan layang-layang. Mungkin ditinggalkannya karena ya zaman modern ini ya, modern canggih ini ya. Jadi ya itu yang saya tadi bilang, macam zaman canggih, zaman modern, dia tidak mau yang bermanual ya, dia maunya yang langsung yang langsung bisa dimainkan, kayak macam main gadget, dia langsung bermain ya, dia tidak mau kayaknya berpanas-panasan ya. Mungkin seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk pesan untuk anak-anak zaman sekarang nih, kita jangan lupa dengan kebudayaan kita permainan layang-layang, karena kita bermain layang-layang itu bisa sehat. Sehatnya kenapa? Sehatnya kita kena sinar matahari ya, kena sinar matahari itu lebih sehat. Jadi kita jangan takut dengan matahari, kata sinar matahari itu bagus untuk kesehatan kita. Ya, kalau untuk tantangan permainan tradisional layang-layang ini yang terbesar ya itu untuk mengajak kembali anak zaman sekarang ini bermain layang-layang. Makanya kenapa di musim ini ada workshopnya, ada workshop membuat layang-layang, yaitu kita ajarkan cara membuat layang-layang, bagaimana sih cara membuat layang-layang. Selama ini kan anak-anak sekarang ini tidak tahu bagaimana cara membuat layang-layang dan bagaimana cara meraut dan mengikatnya. Jadi di sini kita ajarkan, cuman yang kita ajarkan yang sudah jadi, tapi tetap kita akan jelaskan cara merautnya bagaimana, cara mengikatnya bagaimana, supaya anak-anak zaman sekarang ini bisa tahu dan bisa mengenal kembali permainan tradisional layang-layang kita. Jadi seperti itu. Ya, kalau untuk yang Indonesia kita banyak ya, karena kita kan kaya dengan bambu ya, dengan bambu. Jadi kalau Indonesia tuh banyaknya bambu, layang-layang yang terbuat dari tradisional dari bambu. Bahkan yang menariknya itu ada juga yang terbuat dari daun. Di Sulawesi Tenggara nama layangan Kagati Kalope, itu dia alami, jadi semuanya kan dia tidak menggunakan lem, jadi dijahit pakai bambu, terus daunnya daun gadung, terus benangnya pakai benang dari serat daun nanas. Nah itu menariknya di Indonesia seperti itu. Jadi dari macam daun apapun bisa dibuat layang-layang. Terus kalau untuk dari luar negeri yang menariknya ya dia bahan-bahannya memang sudah modern, dan dia memang menggunakan karbon yang kita tidak punya. Itu bisa dibuat untuk layangan, kayak layangan kendali, layang-layang olahraga, jadi seperti itu. Jadi kalau untuk dari luar ya emang bagus ya, kita produksi untuk kerangkanya dari karbon itu emang dia bisa untuk ada beberapa versi. Untuk kerangkanya sendiri ada beberapa versi. Jadi ada yang berat, ada yang setengah berat, ada yang ringan. Nah, jadi yang ringan tuh biasanya untuk digunakan untuk layang-layang kendali. Karena layangan kendali pun ada tiga versi. Jadi ada angin sedang, tidak ada angin kencang, tidak ada angin sedang, tidak ada angin sama sekali. Nah, itu kalau angin sedang dia bisa menari layangannya. Kalau angin kencang seperti roket, kalau tidak ada angin, kita jalan mundur, dia masih bisa dikendalikan. Walaupun di dalam ruangan itu bisa dikendalikan. Jadi menariknya ya seperti itu kalau dari luar negeri, dan bahannya pun dia bukan dari
bukan dari parasut, ada dari karbon yang lebih tipis dari bahan parasut dan harganya juga lumayan. Ya. Ya, kebanyakan kalau untuk layang-layang dari luar negeri kita kebanyakan dikasih ya dari sana karena orang sana sini itu dia sangat bangga ya kalau layang-layangnya disimpan di museum layang-layang sini di Indonesia. Dan kebaliknya pun kita sama juga, itu ada kebanggaan sendiri kan, layangan tradisional kita misalnya disimpan di layangan luar negeri, di museum luar negeri kan, itu kebanggaan kita juga sama, mereka juga begitu sama. Dan kebanyakan mereka memberi, kita pernah beli ya, itu kita waktu buka museum ini kita undang, jadi setiap negara bawa layangan tradisionalnya, jadi khas masing-masing daerah. Ada juga yang ketemu di festival layang-layang, nah dia langsung kasih bahwa ini kita nanti simpan dipajang di museum layang-layang. Kayak di Malaysia tuh ada wow puyuh itu dari Kelantan ya, yang wow puyuh yang Kelantan yang besar itu mereka bawa langsung dari sana dan bawanya seperti itu dan di packingnya pakai dus. Nah kita ambil waktu festival itu tahun 2015 atau tahun berapa itu, kita ambil ke sana pakai mobil, kita ambil mobil bak, dibawa ke sini kita pasang. Dan itu mereka benar-benar bawanya juga emang safety, bawanya benar-benar safety, jadi brus nanti dikaji lagi pakai styrofoam supaya layangan tidak rusak, karena di bandara kita kan tidak tahu untuk jaminan barang tidak rusak kan kita nggak tahu. Jadi ya seperti itu, jadi kita nggak ada yang beli, jadi kebanyakan kalau di luar negeri dikasih. Oke. Iya, kalau untuk kompetisi dia untuk layangan kreasi dan kreasi itu ada penilaian, ada 2. Jadi untuk penilaian di bawah itu ke serasian ya, kerasian warna, kerapian, terus sama bentuk atau tema, sesuai dengan tema. Misalkan temanya kita bikinnya apa nih, go green ya. Go green, kita buat apa di 2 dimensi go green, pohon. Ya, sesuai dengan tema, dengan dia bikin pohon beringin, misalnya pohon beringin nih, ya. Nah, itu dengan tema, sesuai dengan tema. Dan nanti kita buat lihat kerapiannya. Kerapiannya seperti apa? Dan pembuatannya tingkat kerumitannya seperti apa? Nah, itu di situ, itu sama keserasian warna. Terus nanti yang terbang ya, itu penilaian kedua, terbang. Jadi terbang itu kestabilan sama keserasian warna. Jadi kadang kalau di bawah warnanya bagus, begitu kena sinar matahari dia akan berubah. Jadi seperti itu. Itu untuk layang-layang kreasi. Tapi kalau untuk tradisional itu masing-masing daerah beda-beda untuk kompetisinya. Ya, kayak macam di Bali. Kalau di Bali nih, dia namanya layangan pecukan, dia berbulan sabit ya. Itu layangannya, karakter layangannya harus dia main. Harus main. Karena kalau layangan diam itu katanya namanya tidak bagus. Yang bagus itu main. Itu layangan pecukan. Itu di Bali. Nah, kalau misalkan bebean harus diem, dia tidak boleh main. Itu karakternya seperti itu, bebean. Nah, itu untuk penilaiannya di situ. Jadi sama kerapian juga, keserasian warna sama kestabilan terbang di atas. Jadi seperti itu untuk penilaiannya. Ya, kita berusaha untuk melestarikan permainan layang-layang ini ya melalui ya kita ada event-event festival layang-layang. Jadi misalkan kita ada bekerja sama dengan dinas pemerintahan, kita bekerja sama, kita menerbangkan layang-layang misalkan di daerah mana, yaitu kita menerbangkan layang-layang kreasi, dan ada juga beberapa tradisional kita bawa dan kita perkenalkan. Ini layangan tradisional dari daerah ini seperti ini, terbangnya dan layangannya seperti ini. Kita terbangkan. Dan ada juga kita ajarkan juga cara membuat layang-layang. Dan kita pernah ada itu baru tingkat SLB, itu kita pernah ke beberapa daerah. Jadi seluruh Indonesia itu tingkat SMP kita ajarkan cara membuat layang-layang dari nol, dari yang sederhana
yang sedang rumit, yang sedang rumit, yang ada yang samping ke yang rumit tradisional. Jadi kita ajarkan tuh yang tingkat kita pernah. Jadi sekaligus untuk memperkenalkan juga kebudayaan permainan layang-layang ya, seperti itu. Ya. Kalau harapan saya untuk generasi muda, marilah kita cintai kebudayaan kita, permainan layang-layang. Jangan sampai kita lupa dengan kebudayaan kita, permainan layang-layang. Karena di balik layang-layang ini kan itu bisa menghasilkan segala macam teknologi yang canggih ya, kayak macam pesawat itu awal mulanya dari layang-layang ya. Itu yang membuatkan pesawat namanya Wright Brother, itu orang luar, dia membuat pesawat itu mencari aerodinamisnya, bagaimana cara dia membuangan angin dan bagaimana cara untuk keseimbangannya. Jadi seperti itu. Jadi itu dan sampai sekarang ini pesawat terbang kita yang nikmatin sekarang yaitu awal mulai dari layang-layang. Kayak macam lampu juga itu awal mulai dari layang-layang, itu mencari aliran listrik yaitu dari layang-layang. Jadi ya sekali lagi kita dengan anak muda zaman sekarang, kita jangan lupa sampai dengan kebudayaan kita permainan layang-layang ya. Mari kita bermain layang-layang dan jangan takut dengan matahari, karena matahari itu obat dan dia bervitamin. Nah, kita jangan takut dengan kehitaman kulit kita, karena semakin hitam kita semakin sehat badan kita. Jadi itu. Jika tidak ada yang menjaga, tradisi hanya akan menjadi sebuah pajangan. Tapi di sini, ia tetap hidup bergerak, bernafas, dan terus bercerita lewat angin. Layang-layang bukan hanya sebuah permainan. Ia adalah simbol tentang kebebasan, tentang harapan, dan tentang cerita yang tak boleh hilang. Dan selama ada tangan yang mau menerbangkannya, budaya ini tak akan jatuh. Ia akan terus melayang.